Sama halnya seperti saya. Ya kita ya beginilah hidup ya. Jadi mau apa marah gitu. Kita doakan saja yang memfitnah, yang menzalimi. Doanya kan hanya satu, minta selamat dunia akhirat. Angkat tangan aja. Kata almarhum kan kalau kita difitnah, kita dicaci, kita dizolimi apapun, dikatakan apapun, nggak usah kita balas yang memfitnah lagi. Dan tidak hanya Ayu Ting Ting yang tengah berjuang di antara prahara rumah tangga. Polemik keluarga juga menerpa Pipik Dian Irawati. Setelah sedikit bisa bernapas lantaran makam sang suami akan segera dipugar, kini Pipik harus dihadapkan dengan kabar miring lainnya. Pasalnya, ibu 4 anak itu santer disebut-sebut akan segera menikah lagi dengan seorang ustadz berinisial M yang diduga adalah Ustadz Mohai. Dan atas beredarnya isu seputar kedekatan Pipik dengan Ustadz Mohai, Ustadz Alkaf selaku juru bicara Ustadz Mohai dengan tegas membantah kabar tersebut. Selain itu, ia juga menampik kabar yang menyebut bahwa anak-anak almarhum UJ telah memanggil Ustadz M dengan sebutan Abi. Isu kedekatan Mr. M dengan istri almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari itu adalah fitnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati-hati orang yang memfitnah beliau. Jadi begitu yang dikatakan oleh beliau. Dan bukti BBM itu ada sama Habib. Tapi Habib tanyakan langsung kepada beliau dan beliau jawab bahwa berita-berita tersebut tidak benar. Apalagi ada berita yang mengatakan bahwa anak-anak istri almarhum sudah memanggil dengan sebutan Abi, itu beliau katakan tidak benar. Jadi sampai saat ini anak-anak beliau masih memanggil beliau dengan sebutan Om. Saat selesai saya sama Saida, ada berita ini ya buat saya alhamdulillah ditransfer pahala. Almarhum kan selalu mengajarkan, dulu waktu almarhum memberitakan poligami juga suara non-stop. Sama halnya seperti saya. Ya kita ya beginilah hidup ya. Jadi mau apa marah gitu. Kita doakan saja yang memfitnah, yang menzalimi. Doanya kan hanya satu, minta selamat dunia akhirat. Angkat tangan aja. Kata almarhum kan kalau kita difitnah, kita dicaci, kita dizolimi apapun, dikatakan apapun, nggak usah kita balas yang memfitnah lagi. Saat bantahan itu tertuang, bukan berarti di antara Pipik dengan Ustadz M tidak ada hubungan. Pasalnya menurut Ustadz Alkaf, Ustadz M adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Umi Tatu untuk mengurusi segala hal pasca wafatnya Ustadz Jafri Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa beliau ditunjuk langsung oleh Umi Hajah Tatu untuk mengurusi masalah-masalah setelah wafatnya Ustadz Jafri Al-Bukhari. Selama hidup, hubungan beliau dengan almarhum baik. Istri beliau juga berteman baik dengan istri almarhum. Memang beliau ini sudah seperti saudara dengan almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari. Kalau sama Umi Pipik sama sekali Habib tidak pernah komunikasi. Hanya karena beliau ini sahabat, sama-sama rekan dai, kami juga sesama dai, akhirnya ya banyak saling bertanya-tanya begitu begini. Makanya Habib pada malam hari ini meluruskan, insya Allah tidak terjadi apa-apa, semua yang terjadi hanyalah fitnah, gosip dan isu belaka. Selama saya masa idah 40 hari sampai 100 hari, saya ditemenin oleh teman-teman saya. Saya ditemenin oleh sepupu almarhum Tehlin yang terus setia menemani saya. Jadi semua pemberitaan itu tidak benar. Ya, kalaupun semua ustadz dekat sama saya, karena semua almarhum sahabat almarhum. Bukan hanya 1, 2, 3 yang datang, hampir semuanya datang. Ya, hampir semuanya datang. Jadi ini pemberitaan nggak benar, kasihan. Jika memang benar tidak ada kedekatan yang istimewa antara Ustadz M dengan Umi Pipik, mengapa ia tak muncul untuk membantah kabar itu sendiri secara langsung? Mengapa harus ada pihak ketiga yang mengeluarkan bantahan tersebut? Enggak, sebetulnya beliau ini karena memang ngerasa nggak ada masalah. Jadi ya untuk apa gitu keluar ke media? Kenapa harus terganggu? Ya, biarkan saja. Kan dengan diberitakan ini berarti kan kita sedang ditransfer pahala oleh Allah. Dosa saya diambil.
Ya nggak ada lah yang begitu-begitu, insya Allah mudah-mudahan. Terlepas dari kabar tersebut, pihak keluarga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari rupanya telah sejak lama memberikan restu jika Pipik memang ingin menikah kembali pasca kematian UJ. Bahkan Umi Tatu sempat mengungkapkan perihal itu sebelum ia bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Umi baru dengar sekarang, tapi kalau memang ada yang ngelamar, Umi bersyukur banget, alhamdulillah. Umi senang karena sebagai wanita tuh yang masih muda usia Pipik harus ada pendamping, harus ada yang yang ngasih ide-ide gitu. Nggak apa-apa Umi, kalau memang ada yang ngelamar, Umi bersyukur banget, terima kasih banget supaya Pipik itu insya Allah di jalan yang terbaik dan mudah-mudahan calon bapaknya itu kalau memang benar nih ya, Umi baru dengar sekarang, bisa ngurus anak yang sebaik-baiknya. Kalau bisa, kalau memang beliau ada ngelamar atau juga kepengen nikah lagi, Umi minta pertama kalau bisa lebih tinggi ilmu, lebih tawaduk, lebih ganteng dari UJ. Minimal seperti UJ lah. Isu-isu tentang Umi ingin menikah lagi itu saya dalam sebagai keluarga ya terus terang saja itu menyerahkan semua kepada beliau. Silahkan pengen menikah secepatnya. Kan sudah boleh. Silahkan tuh udah boleh, udah halal, idahnya sudah habis. Memang sih lebih baik sih cepat menikah supaya lebih tenang. Gitu. Buat saya tujuan hidup saya satu hanya untuk mengabdi. Cuman pengen mengabdi ke Allah saja, mengabdi ke anak-anak saya, untuk anak-anak saya saja, membesarkan mereka, mendidik mereka, menjadi ibu dan ayah buat mereka, itu sudah cukup buat saya. Karena saya hanya dipisahkan dengan kematian, jadi susah untuk saya untuk mencari pengganti untuk sosok suami saya. Restu dari keluarga UJ tampaknya tidak membuat Pipik ingin cepat-cepat beralih ke lain hati. Baginya, sosok sang suami UJ sulit untuk dicari penggantinya dan tak akan terganti. Bahkan dengan sebab itu pula, seutas doa agar keluarga mereka bisa dipersatukan lagi di alam sana nantinya. Ya cuma minta ke Allah saja supaya saya anak-anak bertemu kembali dengan beliau, berkumpul kembali di dalam surganya Allah dengan Rasulullah. Doa khususnya sih itu. Lalu saya minta sama Allah untuk karena kan tujuan hidup saya sekarang cuma pengen mengabdi ke Allah, ke anak-anak. Saya minta Allah terus minta belajar ikhlas, terus minta keikhlasan kepada sang pemilik keikhlasan, minta kekuatan kepada sang pemilik kekuatan Allah untuk menguatkan saya menjaga anak-anak dengan ujian yang luar biasa dahsyat. Adalah nama klien saya. Ninda Rahayu. Ninda Rahayu di sini. Jadi ini tadi kopi BPKB-nya seperti ini. Yang ingin kita klarifikasi terlebih dahulu. Oke. Jadi melalui kesempatan ini dari pertama sih pembelian itu dia kasih kepada saya, diberikan oleh El kepada saya. Diberikan kepada El mobil CR-V putih kepada saya pada tahun 2009. Nah, di saat saya sedang di masa pernikahan siri. berjalan nih. Pernikahan siri atas nama saya. Ya, atas nama saya. Dan pada saat itu mobil itu sudah dikirim ke rumah saya, tapi karena papa saya tidak setuju dengan mobil itu, akhirnya dikirim balik ke Medan. Tapi dia sendiri yang membawa lagi mobil itu ke Jakarta dengan jalan darat. Nah, pada saat udah di Jakarta, dia bawa pergi lagi ke Medan. Nah, sekarang setelah udah di Medan, dia minta kompensasi untuk dibalikan BPKB, saya bilang saya tidak mau.
Sampai akhirnya niat saya untuk memberikan kepada Lodi. Sengketa mobil tersebut rupanya semakin menjadi panas saat mobil itu telah dijual secara diam-diam tanpa sepengetahuan EL. Dan menurut Dea, mobil itu dijual oleh pemiliknya, yakni Ninda. Dan ia menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari Ninda, lantaran Ninda merasa iba dengan kondisi Melody, putri EL dan Dea yang seolah tak diperhatikan lagi oleh EL. Kalau kronologisnya kenapa mobil itu bisa di tangan EL lagi, kenapa nggak di tangan saya, karena itu atas nama saya, itu karena dia yang membawa kabur duluan pertamanya pas mobil itu. Waktu di apartemen saya sedang tidur, diambil STNK dari dompet saya, dibawa mobil itu kabur balik ke Medan, dan saya sudah nggak ada kabar lagi masalah mobil itu. Kalau misalkan kronologis untuk bisa pindah tangan ke Mbak Dea pinjam untuk mengantarkan Lodi ke sekolah dan ya untuk mengantarkan semua lah biaya untuk kebutuhannya Lodi. Mungkin baru 2 bulan yang lalu. Dan pada saat saya memakai mobil itu, sebenarnya kalau buat anak bukan pinjam ya, karena waktu itu saya lagi nggak ada mobil, saya pakai. Saya bilang saya butuh untuk nganter jemput sekolah Lodi, saya pakai. Kemudian mobil itu pun dijual sama Ninda. Ninda itu yang punya mobil gitu. Jadi dan hasil dari penjualannya itu diberikan sepenuhnya kepada anak saya, Melody. Masalah antara Ninda, EL Ritonga, dan Dea Mirella rupanya membuat sengketa mobil yang diakui EL sebagai hasil warisan dari ayahnya itu semakin kusut. Entah siapa yang benar dan siapa yang tengah berpura-pura dalam kasus ini. Kalau memang mantan istri saya mau memberikan mobil itu kepada Dea, ya, kalau memang itu mobilnya dia, apakah itu mungkin terjadi? Kalau itu memang keringatnya dia, karena ini bukan keringatnya Ninda. Dia tidak ada satu sepeser pun uang di dalam mobil si Arfi ini, tidak ada uang dia. Tidak ada haknya. Kenapa harus jadi malaikat gitu loh?